Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Divani Saputra dengan NIM 2312062 dari kelas PTB 6B. Nah, di sini tuh saya akan membedah gitu. Bagaimana cara kita menguasai Revit. Nah, saya jelasin dulu sedikit. Jadi, Autodesk Revit itu adalah perangkat lunak berbasis Building Information Modeling atau BIM yang dirancang untuk memudahkan proses perencanaan desain hingga konstruksi bangunan yang dikembangkan oleh Autodesk. Nah, Autodesk Revit sendiri memungkinkan para sistem engineer gitu, arsitek maupun profesional di bidang konstruksi bekerja secara lebih efisien gitu dalam membuat dan mengelola model 3D bangunan. Nah, dengan teknologi BIM ini sendiri, Revit tidak hanya menampilkan gambar 2D atau 2 dimensi, tetapi juga menghadirkan model 3 dimensi atau 3D yang terintegrasi dengan data informasi bangunan. Nah, hal ini juga membuat proses perencanaan menjadi lebih akurat, terkoordinasi, dan minim kesalahan. Nah, lanjut. Nah, di dalam Revit sendiri pengguna dapat memodelkan berbagai macam elemen bangunan. Nah, salah satunya adalah ada lantai, ada model atap, pintu, jendela, dinding, terus ada banyak juga struktur bangunan lainnya gitu. Nah, terus semua elemen ini tersebut bisa dibuat dalam bentuk 3D sehingga mempermudah proses desain, struktural, analisis, terus hingga koordinasi dengan kontraktor di lapangan. Nah, mungkin saya akan lanjut. Mungkin ini adalah tampilan awal Revit. Untuk untuk awalnya, tampilan awal sendiri dari Revit ini ada di sini tuh halaman awalnya tuh ada model, families and region. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ya model. Nah, model tuh digunakan untuk menggambarkan sebuah bangunan secara keseluruhan dalam bentuk 3D. Di dalam model ini, seluruh elemen bangunan terintegrasi menjadi satu kesatuan, mulai dari struktur, arsitektur, hingga komponen pendukung lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada families. Sebuah bangunan tertentu terdiri dari berbagai komponen seperti pintu, jendela, kolom balok, furnitur, dan sebagainya. Nah, di Revit sendiri, komponen-komponen tersebut disebut dengan families. Families dapat dibuat sendiri sesuai kebutuhan desain, dimodifikasi ukurannya, ataupun di load atau dimasukkan ke dalam project atau model. Nah, setelah family dibuat atau dimasukkan, barulah komponen tersebut ditempatkan ke dalam model bangunan. Lalu ada reason. Nah, reason tuh adalah ini guys, file yang baru saja sebelumnya pernah kita buat atau pernah kita buka. Nah, di situ reason tuh adalah untuk menyimpan file-file tersebut gitu. Nah, selanjutnya itu ada di bagian new project. Nah, di mana new project ini tuh berisi tentang yang tadi, yang models, terus ada families sama reason. Nah, kalau di sini kita lihat ada beberapa tentang jenis template ya. Ada architectural template, structural template, sama mechanical template. Lalu ada construction template juga ternyata. Nah, kita coba buka dulu Revit kita ya, nih sebelah sini. Nah, ini adalah tampilan dari Revit 2023. Nah, di sini tuh lihat, bisa di sini ya, reason, families, all models. Nah, kita coba new, karena kalau open itu tuh untuk membuka file yang sebelumnya kita pernah bikin gitu. Kita coba new, kita lihat. Nah, di bagian sini tuh ada template file yang kita sebutkan tadi. Nah, isinya ada Imperial Construction Template, Imperial Architectural Template, Imperial Structural Template, Imperial System Template, Metric Construction Template,
Matrix architectural template, matrix structural template, lalu ada matrix system template. Nah, untuk bagian new project di bagian aplikasi Revit ini tuh ada beberapa template dan digunakan sesuai kebutuhan. Nah, lanjut ke mode interface Revit sendiri ya. Kita bakal coba open. Kita coba new aja, new. Terus kita pakai Imperial Architectural Template ya. Kita coba, oke. Nah, mode awalnya bakal seperti ini teman-teman. Nah, kita jelasin sedikit ya tentang interface dari model aplikasi Revit ini sendiri. Nah, pertama-tama jadi di bagian sini teman-teman, kita coba ini aja dari ini ya, dari PDF. Nah, di sini tuh ada application menu purple app di bagian kiri atas. Nah, di bagian kiri atas juga ada quick access toolbar Q80. Lalu di bawah sini ada ribbon. Ribbon tuh jadi apa ya? Ada ribbon, ada bagian tabs, ada ribbon bagian temporary connect, ada contextual tab. Nah, ini tuh di sini. Nah, info centernya sendiri ada di sebelah kanan atas seperti ini. Lalu di bagian ribbon juga ada ribbon panel, ada ribbon tool, lalu ada option bar. Nah, di bagian kiri sendiri ada type selector on properties palette di bagian kiri sebelah sini. Lalu ada properties palette di bagian kiri tengah sini ini. Lalu ada project browser yang ada di bawah sini. Lalu ada view control bar yang ada di bawah kiri. Nah, yang putih ini adalah drawing window. Lalu ada navigation bar dan konteks menu. Nah, konteks menu sendiri bisa dilihat ya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi buat tampilan Revit itu di beberapa tahun kebelakang juga atau ke depan, dari mulai yang saya pakai 2003 kemungkinan sama ya buat interface-nya gitu, nggak bakal berubah signifikan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu project browser pop-up menu. Nah, project browser pop-up menu ini itu tuh berisi tentang view, yaitu ada floor plans, ceiling plans, 3D view sama section. Lalu ada legend, schedule, sheets, family, and group. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu caranya gini ya, kita coba buka Revit. Oke, kita klik kanan. Lalu ada browser, project browsernya nih. Nah, kan awalnya mati nih. Nah, kita coba langsung yang di banyak project browser. Cek. Nah, project browsernya ada di bawah kiri ini. Nah, kita naikkan aja dulu ke atas. Nah, bisa dilihat sendiri yang tadi kita sebutkan ada di bagian project browser. Lalu kita selanjutnya akan belajar tentang properties yang berisi grafik, extends, identity data, lalu ada pacing gitu. Nah, teman-teman lanjut ke menu properties. Nah, kita di sini properties ada grafik, extends, identity data, lalu ada passing. Nah, kita coba ini ya. Coba apa namanya teh? Coba gimana caranya sih? Nah, kan ini udah ada properties ya. Ini coba kita X dulu aja. Nah, caranya adalah klik kanan, lalu ada properties, pencet. Nah, bakal keluar nih properties. Nah, kita tarik aja sebelah sini biar kelihatan semua. Nah, ini tuh isinya properties yang tadi kita sebutin. Nah, lalu untuk perbedaannya tuh ada seperti ini, nanti tuh bakal kayak gini. Tampak atas tuh biasanya terdapat garis underline pada nama view yang menandakan bahwa view tersebut sedang aktif atau sedang dibuka. Tampilan ini digunakan untuk melihat bangunan dari arah atas. Nah, lalu di bagian tampak potongan atau section pada menu properti itu terdapat beberapa pengaturan seperti grafik yang artinya untuk mengatur tampilan visual, lalu ada extends untuk mengatur batas potongan, lalu ada identity data untuk informasi identitas view, lalu ada data, pengaturan data tambahan, lalu ada passing atau testing. Ini tergantung pengaturan proyek ya teman-teman ya. Jadi bagian ini tuh membantu kita mengatur bagaimana potongan ditampilkan dan bagaimana informasi ditampilkan pada gambar kerja. Lalu untuk tampak 3D sendiri itu ada tambahan fitur, yaitu kamera untuk membuat perspektif
realistis gitu. Nah itu tuh navigasinya tuh bebas untuk melihat model dari berbagai sudut. Lalu ada pengaturan visual seperti realistic, shaded, terus ada wireframe dan lain-lain gitu. Jadi tampilan 3D ini teh bakal membantu banget dalam memahami bentuk bangunan secara keseluruhan dan memberikan gambaran visual yang lebih nyata. Nah, lanjut ke teman-teman, di sini kita lihat untuk draw arsitektur. Nah, di sini tuh ada berbagai macam ribbon gitu. Ada grid dan level, terus ada wall, door and windows, ceiling atau plafon, roof, terus certain system, curtain grid, mullion, komponen, ada stair atau tangga atau railing. Nah, bisa kita lihat sendiri di bagian aplikasi ya, yang di atas ini. Ini adalah ribbon-ribbon yang akan kita pakai di aplikasi Revit gitu teman-teman. Nah, lanjut kita di sini bakal belajar tentang draw struktur gitu kan. Tadi udah arsitektur ya yang saya udah jelasin sebelumnya. Lalu ada saja draw struktur, dimana di sini tuh ada bagian beam, column, floor, terus struktur rangka, terus ada wall, dinding geser, brace, terus ada beam system, terus ada rebar penulangan, dimana ini ribbonnya beda. Nah sebenarnya gini teman-teman, nah kan tadi udah arsitektur ya. Nah sebenarnya kita bisa ganti template atau langsung pencet aja struktur pencet. Nah di sini tuh yang tadi saya sebutin yang ribbon ada ya teman-teman. Nah lanjut langsung yang selanjutnya ada draw MEP atau mechanical engineer plumbing, mechanical electrical plumbing. Nah di sini ada ducting, pipa, terus ada electrical. Nah sama kayak tadi bisa diganti template-nya atau pencet yang bagian sistem. Nah di sini ada duct, ada electrical, ada pipe atau plumbing gitu teman-teman. Nah tapi menurut saya teman-teman harus memisahkan gitu antara template arsitektural, template struktural, template mekanikal, lalu template plumbing. Nah bisa dilihat sini kan, ini arsitektural ya teman-teman, arsitektural. Nanti ini bisa jadi struktural. Langsung kalau misalnya mau tambah lagi boleh tambah new. Ini struktur udah, terus sistem udah. Nah sistem ini termasuk yang tadi ya, plumbing sama mekanikal. Nah bisa dilihat teman-teman. Nah di sini. Nah itu tuh kenapa bisa digituin, karena gini teman-teman. Jika kita menggambar di bagian arsitektural, struktural dan mekanikal itu atau sistem itu tuh nggak bakal, misalnya gini nih, kita gambar di arsitektural, nah bagian struktural ini nggak bakal kelihatan maupun di mekanikal. Jadi kita gimana buka tabnya aja, misalnya arsitektural, yang muncul ada arsitektural doang. Nah yang struktural sama yang sistem tuh nggak bakal kelihatan gambarnya. Nah itu pun yang selanjutnya seperti itu teman-teman. Nah lanjut sekarang di bagian folder Revit. Nah di folder Revit sendiri itu terbagi bagian folder ya, dimana ada folder yang kita save, yang kita bikin, misalnya architectural template, structural template, ataupun sistem template. Nah di sini tuh banyak ya teman-teman. Nah di situ ada family template, di baris ada template. Nah ini misalnya ini electrical, ini jadi dipisah ya teman-teman ya gitu, yang udah kita save tuh itu dipisah. Nah lalu untuk terakhir itu ada libraries families template itu tuh berisi tentang matrix sama imperial. Nah ini tuh bisa diunduh di akun resmi web Autodesk sendiri untuk biasa kita dapat families template-nya seperti itu teman-teman. Nah jadi mungkin untuk pengenalan Revit itu sendiri mungkin dari saya cukup sekian ya teman-teman ya, karena kalau misalnya diulik lebih dalam, Revit itu luas. Nah kita tuh di sini hanya memahami lah tentang dasar-dasar atau basic-basic dari aplikasi Revit tersebut. Nah jika ada pertanyaan dari teman-teman boleh dicantumkan di kolom komentar. Nanti insya Allah saya akan balas. Terima kasih untuk video pengenalan Revit, basic Revit dari saya. Maaf apabila ada kesalahan, koreksi kalau ada kesalahan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.